Puji Tuhan, Shalom, Shalom, Shalom. salam sehat dan tetap semangat. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga saat pagi hari ini kita ada sebagaimana ada untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami sewaktu-waktu bisa menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengekspresikan sukacita kami, mengekspresikan syukur kami untuk segala karya Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah raya pagi hari ini, biar hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Syukur. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidup.
menjadi pribadi-pribadi yang benar, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau telah membenarkan kami. Amin. Terima kasih. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah mengambil alih semua hukuman yang harus kami terima. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala karya-Mu. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau sungguh-sungguh luar biasa bagi kami, Tuhan. Sebab itu gak ada kata-kata yang terindah selain ucapan syukur pengagungan kami hanya kepada Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
ku tinggikan Engkau. Saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Amin. Yes, ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Sekarang bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak. Yes, amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam kemuliaan anak kami Tuhan, anak kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk tinggikan agungkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ada di tempat ini siap untuk tinggikan nama. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba Yesus, amin. Oleh kesaksian kita akan bersama di Kristi kalahkan kuasanya akan dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba
menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan. Itulah kita orang-orang yang terberkati, dan semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh firman Tuhan yang sangat-sangat kita butuhkan untuk senantiasa menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ya Allah, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan, sungguh luar biasa di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan. Yes. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Terima kasih. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan bersama. Kini ku mengerti. Saya mengundang hambanya untuk sebentar menyampaikan isi hati kita. Amin.
Kau tolong padaku. Hidupku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh tempat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu, itu karena anugerah-Mu. Dan kami menyadari semua tidak dapat kami lakukan kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu-waktu ini dalam tangan Roh Kudus. Silakan beracara, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang berbicara, hingga juga jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Dan kami menolak segala kuasa yang tidak daripada-Mu Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus, sehingga kami semua pagi ini mendapat berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya. Ada beberapa hamba Tuhan yang tidak hadir karena sesuatu dan yang lain hal. Ya, seberapa yang ada kita hari ini, minggu pertama di bulan Oktober. Kita tanpa terasa masuk bulan ke-10. Stefani langsung siapkan aja slide pertama. Bapak Ibu, sudah berapa bulan? 7 bulan mungkin pandemi berlangsung, tapi tanpa terasa kita sudah dan masih kuat. Amin. Masih eksis. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu dari Tuhan, belajar dan kita merenungkan apa yang Tuhan mau. Oke, slide pertama sudah bisa. Iya, mestinya minggu lalu hal ini disampaikan. Kita memasuki masa ataupun tahun Rosh Hosana. Kita memasuki tahun 5781 menurut penanggalan dari Israel. Ya. Mulai daripada tanggal 18 September yang lalu sampai nanti setahun. Ya. Ada beberapa hal yang Tuhan banyak lakukan. Kalau di Israel sana memperingati tahun 5781 ini sangat meriah dan sangat diperhatikan. Karena ini tahun istimewa, yaitu sampai disebut P Alef. Iya, P itu artinya mulut. Ya, di dalam mulut itu lambangnya sebenarnya itu ada lembu. Ya. Ini di dalamnya sini. Kalau kata-kata Ibrani ini antara huruf dan angka itu sama. Ya, ini P mulut, ini Elohim. Ya, jadi tahun mulut Elohim mengajar. Jangan kaget kalau taruna seperti nubuat firman Tuhan, taruna akan bernubuat, anak kecil akan berbicara sesuatu yang luar biasa. Ini tahun pengajaran. Dan hati-hati juga dengan mulut-mulut kita. Amin. Karena apa yang kita bicarakan, perkatakan itu juga hati-hati, itu sesuatu yang merupakan doa. Ini harinya Tuhan. Ini mulut Elohim sedang mengajar. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada perjanjian perdamaian di Israel dengan beberapa pemimpin negara-negara Muslim.
sesuatu yang mungkin sesuatu yang aneh dan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ya inilah sekarang. Ya, memang hari Senin yang lalu 28 September juga kita masuk Yom Kippur. Ya, hari ini kita akan belajar untuk firman Tuhan juga. Kalau kita mau mengikuti kalender Yahudi, hari ini kita akan belajar mengenai apa yang Tuhan mau sekarang. Now, okay. Slide pertama, Van. Hari ini kita akan lihat di awal apa yang dikatakan oleh Nabi yang terkenal dengan ratapan. Iya. Hari ini tadi pagi sudah berdoa semua. Jangan sampai anggota PAW pengurus tidak berdoa. Iya, kita semua berdoa. Iya, kita baca bersama-sama ratapan 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi. Hari ini sudah menerima berkat Tuhan. Amin. Sehat semua. Amin. Iya. Baik di kitab Mazmur maupun di ratapan, ya kita mau merasakan kalau kita sehat, kita boleh berdiri, kita boleh jalan, kita sampai di gereja tidak mengalami masalah apa-apa, itu juga berkat Tuhan. Tadi saya sampai di Kenjeran, saya kaget meskipun di tengah-tengah ya biasa dari Wiyung ke sini ini kan ya kadang monoton gitu ya, hukum sibuk sendiri. Kaget saya di Kenjeran ini di tikungan biasa putar balik untuk dari arah Tambak Rejo ini harus mutar dulu. Tiba-tiba beruat sepeda motor dan ternyata becaknya tapi ditarik sama motor. Pengemudi sepeda motornya tergeletak, nggak bangun-bangun. Sampai saya bilang, kalau seandainya kita sampai di sini, kita bernafas, kita tidak di rumah sakit, kita tidak membeli oksigen yang mahal itu karena kasih karunia Tuhan, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang masalah hari ini, sekarang, now. Ya, setelah kita memasuki 5781 P Aleph, tahun mulutnya Tuhan. Ya, kita belajar sekarang. Memang kalau di zamannya saya, di zamannya Pak Among, itu ada lagu Yesterday. Pak Among kira-kira tahu Pak Among? Yesterday. Ya, lagu sangat melegenda. Pak Agus tahu Pak Agus? Yesterday? Iya. All my troubles seems so far away. Now it looks as though they are here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ya, lagu yang mungkin sangat melegenda di masa lalu. Ya, tapi itu masa lalu, masa yang dulu. Ya, masa lalu dikatakan sebenarnya hanya untuk kita pelajari, masa lalu untuk kita syukuri. Tapi kita tidak jangan atau tidak terpaku di masa lalu. Amin. Kita belajar, kita lihat dulu di slide pertama. Slide berikutnya Pak. Iya. Yosua 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Bisa dibacakan. Mungkin bukan bisa membaca. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin.
intinya dikatakan hambaku Musa telah isted. Sebab itu bersiaplah sekarang. Itu dikatakan firman-Nya Tuhan kepada Yosua. Amin Yosua. Jadi Yosua harus bersiaplah Sekarang. Yeski bersiaplah Sekarang. Yang lain harus bersiap sekarang. Bukan nanti dulu atau nanti, tapi ya. Musa memang pribadi yang pernah mengalami keberhasilan spektakuler. 10 hukum Allah melalui Musa, berbicara dengan Tuhan melalui Musa, sehingga pada waktu turun gunung Musa mukanya bercahaya. Ada keberhasilan capai oleh Musa. Tapi Musa pernah juga mengalami kegagalan hanya karena emosi. Dia menotuk itu bahasa Jermannya apa? Memukul batu yang harusnya cuma sekali, Musa berkali-kali, 2 kali. Padahal memang secara harfiah, secara profetik cukup sekali Tuhan disalibkan. Ya, itu air di Mara memang pahit. Ya, tapi cukup sekali dipukul. Tapi Musa karena emosi sehingga berkali-kali, 2 kali. Ya, jangan sampai kita menyalibkan Tuhan juga yang kesekian kalinya. Dan Musa kehilangan hak memasuki tanah Kanaan hanya karena emosi. Emosi seringkali menjadi penyebab. Kelihatannya emosi, tapi efeknya sangat besar. Ya, efeknya sangat besar. Karena hal kekonyolan, karena emosi, seseorang masuk di Medaeng. Karena emosi sesaat piring bisa terbang. Karena emosi sesaat suami istri bisa pisah. Makanya sekali-sekali lagi dikatakan ini mulut kita anak Tuhan. Ini tahun juga tahun mulut Elohim, mulutnya Tuhan. Hati-hati ya. Musa itu tadi dikatakan masa lalu. Ya, sekarang Yosua harus bersiap sekarang. Ya, yesterday-nya sudah berlalu, sudah lewat. Ya, tapi yang penting itu adalah sekarang. Ya, jangan nostalgia terus. Ya, kalau mungkin tadi saya katakan ada hal keberhasilan atau apapun yang dialami, itu hanya untuk dicatat menjadi sejarah. Jangan sampai kita ngomong dulu saya pernah berhasil, dulu saya pernah menjadi direktur, dulu saya pernah punya kekayaan X, dulu saya punya deposito sekian, dulu saya punya pacar ganteng, dulu saya punya pacar yang cantik, dulu. Biarlah dulu menjadi dulu. Ya, seringkali dulu atau peristiwa kemarin, dulu atau kemarin sudah lewat. Bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu, apa yang kita lakukan, apa yang pernah terjadi, lewat biarlah lewat. Amin. Karena iblis sering pakai yesterday ataupun kemarin, peristiwa yang lalu untuk mengintimidasi atau meninabubukan kita. Sekali
Sekali lagi, iblis seringkali memakai peristiwa masa lalu untuk mengintimidasi, menina-bubukkan kita. Dulu kamu pernah begini, ngapain kamu melayani Tuhan? Dulu kamu nakal, masa kamu mau jadi singer WL? Dulu, minggu lalu, kemarin kamu pernah berbuat demikian. Kok masih melayani Tuhan? Dulu kamu pernah berhasil, tapi sudah tuh. Kenapa kamu masih mau beribadah? Dulu dan dulu. Biar kita tidak bernostalgia dengan dulu. Bulan lalu saya, ada yang ingat gak saya berbicara tentang? Ada yang ingat? Wah, saya ingatkan, seandainya saya begini, seandainya saya ambil job ini, seandainya saya beli emas yang banyak, seandainya saya stok sepeda yang banyak, sekarang lagi musim goes. Seandainya, tapi itu kemarin. Dan seandainya selalu bicara kemarin dan akan datang, someday. Ya, kita jangan bicara dulu. Saat ini kita konsentrasi, hari ini kita belajar tentang sekarang. Kita tidak belajar tentang yesterday, dan kita jangan berandai-andai dengan someday. Ya, konsentrasi kita, ya, jadikan now, masa saat ini, sekarang ini menjadi tonggak atau dasar pijakan untuk menata masa depan. Amin. Jangan terus kegagalan di masa lalu terus dijadikan alasan Tuhan. Nanti dulu saya tidak mau pelayanan, saya mau mundur ke belakang karena saya sudah kecewa, karena saya sudah marah, karena saya sudah begini dan saya begitu, dan Engkau tidak menolong saya, Tuhan. Hati-hati, ya. Ada satu kalimat yang mengatakan you cannot change yesterday. Benar, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang kita bisa merubah masa lalu? Tadi pagi aja waktu kita kesini, apa yang kita lakukan tidak bisa terulang. Iya, apa yang kita lakukan tadi pagi 1 jam yang lalu nggak akan terulang. Kita saat ini ada di mana kita berada saat ini juga merupakan keputusan di masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Ya, Anda tidak punya kuasa juga untuk hari esok kalau saat ini tidak dimulai dengan sekarang. Ya, tapi Bapak Ibu kita semua bisa gunakan hari ini. Kita punya kuasa hari ini kalau kita bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan untuk menapak hari esok. Amin. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah kemarin, yesterday, ataupun kita akan merubah someday. Nggak bisa. Someday, future, masa depan belum bisa dirubah. Yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, slide berikutnya, Pak. Hari ini kita perjamuan kudus dan kita melihat sejenak, setiap perjamuan kudus kita akan melihat peristiwa Bukit Golgota. Ya, peristiwa di Bukit Golgota.
apa yang terjadi di sana. Kita lihat Yesus ada di tengah-tengah. Amin. Pada waktu detik-detik menjelang kematian Yesus di kayu salib, Yesus berada di antara dua orang penjahat. Ya. Satu orang berbicara yesterday, satu orang berbicara someday. Yesus sama Daud, katanya engkau raja. Kalau engkau raja, engkau kan bisa turun. Engkau bisa menyelamatkan. Malaikat-malaikatmu mana? Katanya kemarin, engkau berbicara akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Kemarin. Yesus katanya engkau sering menyembuhkan orang. Kenapa engkau ada di kayu salib? Yesus kemarin engkau membangkitkan orang mati, tapi kenapa sekarang engkau sendiri ada di kayu salib? Penjahat yang satu berbicara masa lalu. Orang-orang di bawah prajurit bait membuang baju Yesus, membuang undi. Yesus diolok-olok. Kemarin katanya begini, kemarin kau begini, kemarin kau begini. Kenapa engkau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Manusia berbicara dan selalu bicara kemarin. Sedangkan penjahat yang lain berbicara apa? Yang akan datang. Tuhan Yesus, seandainya someday engkau ada bersama-sama, tolong ingat aku untuk ke Firdaus. Sesuatu yang memang bijaksana, ya, dia mengakui, tapi berbicara someday, ya, berbicara someday. Dan sekarang apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Tolong dibacakan. Slide-nya nggak usah dirubah dulu. Mungkin ada yang bisa membacakan. Yang ketemu tolong langsung bacakan. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mengatakan hari ini juga. Bukan bicara tentang kemarin, bukan bicara tentang yang akan datang, bukan bicara tentang yesterday, tidak bicara dengan someday. Dikatakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Peristiwa yang lain dalam Lukas 19 ayat 5 dikatakan, tidak usah dibuka. Pada waktu peristiwa Yesus ketemu dengan Sakius di kerumunan massa, apa yang dikatakan Yesus? Hari ini juga aku mau menginap di rumah. Iya. Kita berbicara tentang now, sekarang. Masa pandemi ini sudah sekian bulan, sehingga mungkin meninabobokan ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan mulai. Mungkin sebelum pandemi kita kebiasaan A, setelah pandemi kita B. Kebiasaan tidak ke gereja, tidak ke gereja, akhirnya terus tidak ke gereja. Wah, enak sekarang online. Tapi bener nggak beribadah secara online? Yang saya pikirkan sekarang doa hari Jumat, jam-jam doa. Kira-kira sudah kebiasaan nggak kita tidak berdoa? Sekarang apa yang kita lakukan sekarang?
Apakah sudah mulai kendor? Yesus bicara hari ini, ya. Dalam Yesus masa depan penuh harapan. Ada kuasa sesungguhnya pada hari ini. Amin. Mau melangkah untuk hari ini, jangan tunda-tunda. Ini yang harus kita garis bawahi. Seringkali kita kalau ada masalah, mungkin masa pandemi ini juga, Tuhan, kalau omset saya balik lagi seperti sebelum pandemi, saya nanti akan perpuluhan, saya nanti akan ke yatim piatu, saya akan begini, saya akan begini, saya begini. Gak usah ditunda-tunda, jangan berandai-andai, jangan nanti. Tuhan, kalau nanti saya punya pacar yang ganteng cantik, saya akan aktif di ibadah pemuda. Sering manusia berandai-andai, seandainya, seperti yang saya bicarakan. Hati-hati kita berbicara kalau seandainya, dan kamu menunda untuk beribadah. Jangan sampai kita yang sudah punya anugerah hari ini kita beribadah, kita bersyukur, ya. Banyak yang belum bisa beribadah. Jangan sampai kita tidak beribadah. Jangan sampai kita menunda. Karena ada pepatah mengatakan someday may never come. Mungkin sesuatu terjadi dan kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan tunda pertobatan kita. Jangan sampai kita berada di masa kita jatuh dan kita belum sempat bertobat. Ya, siapa tahu umur memang di tangan Tuhan. Seperti teman saya, sehat, tiap 6 bulan ke luar negeri, tiap 6 bulan. Tapi siapa nyangka berangkat duluan. Yang satunya lagi yang saya kemarin sampaikan, sahabat, setiap hari jalan sehat di daerah Pakuan, kadang di Koni, ya, sudah lewat COVID, dia juga terkena COVID, sudah lewat, sudah sembuh, sudah video callan, tiba-tiba berangkat. Karena efek dari COVID itu terjadi pengentalan darah. COVID-nya sembuh, tapi akibat virusnya terjadi pengentalan darah. Jangan tunda. Sekali lagi, jangan tunda untuk sesuatu yang Tuhan mau. Ya, gampang Pak Gem. Someday nanti saya pelayanan kalau badan saya sudah langsing lagi. Saya mau melayani Tuhan kalau saya mau melayani Tuhan, saya mau beribadah kalau hati-hati. Someday. Kalau saya dapat pekerjaan, saya mau aktif. Lihat berapa orang karena pekerjaan akhirnya hilang. Pertanyaannya, kenapa kok tidak hari ini? Kenapa tidak hari ini? Why not today? Saat kamu sehat,
saat kamu buka, saat kenapa harus nanti? Saya juga menyesal, tapi penyesalan mesti datang terlambat. Kenapa tidak dari dulu saya menjawab panggilan? Saat pertama kali saya ditelepon sama Kak Erna, Kak, tolong siapkan. Seandainya dulu saya menjawab, mungkin Oma akan lihat. Tapi saya tunda sampai akhirnya harus. Ya. Jangan sampai terjadi seperti orang muda yang kaya. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19 dan 20. Bisa dibacakan. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yes. Ini suatu statement. Hai jiwaku, ini seperti kadang kalau kita lagi males, kalau kita lagi apatis, kalau kita lagi males, kalau kita lagi godok sama Tuhan, kalau kita lagi jenuh, beristirahatlah jiwaku. Tidur aja enak. Makanlah terus. Maka dikatakan ada ayat mengatakan jadi Tuhan mentuhankan perut. Minum terus, bersenang-senang terus. Masa pandemi sangat jenuh, sehingga kita melakukan hal yang rutin. Sehingga akhirnya menjadi karakter kebiasaan. Bersenang-senanglah hai jiwaku. Senang terus, makan terus. Karena gak bisa kemana-mana, stay at home. Ada yang ngemil terus. Tapi kalau Tuhan dikatakan, hai orang bodoh, jika malam ini jiwamu diambil, untuk siapakah itu? Untuk apa dan bagaimana? Seringkali kita punya plan A, plan B, plan C. Tapi plan A, plan B, plan C tinggal plan. Karena tidak ada awal untuk mengawali, yaitu now, menapak pertama kali. Jangan jadi orang yang tertawan dengan yesterday atau someday. Sekali lagi, jangan jadi orang yang tertawan oleh yesterday atau someday. Dulu saya pernah jaya, atau dulu saya justru pernah mengalami kepahitan dengan si A, si B. Kemarin minggu ini saya lagi kepahitan dengan orang tua, dengan anak, dengan bos, dengan siapapun, dengan rekan pelayanan. Mungkin yang membencet, dan akhirnya menjadi apatis. Atau kita terjebak dengan someday, nanti ya Tuhan, nanti. Tapi biarlah kita menjadi
Tuhan atas waktu sekarang, now. Ya. Saya hari ini banyak mengutip lagu-lagu. Kalau yang ini pasti tahu lagu Que Sera Sera? Que Sera Sera ya. Apa yang terjadi? Terjadilah. Bah ngene, bah ngono, bah tim kembala gulung kuming, bah Kak Erna sendirian, bah Mbak Yanti kerja bakti, bah sound system ngambek. Que Sera Sera. Jangan sampai itu yang terjadi, ya. Seringkali kita punya alasan. Nah ini alasan lagi. Kita nge-flow aja, mengalir aja. Jangan mengalir nanti kintir. Kalau mengalir yang benar, dalam Tuhan, minta petunjuk Tuhan gak masalah. Tapi kalau mengalir karena ego kita, awas. Waktu berjalan terus. Time flies. Waktu berjalan terus. Saat anak kita kecil, kemudian besar. Saya lagi mau nikah. Kadang itu saya mesti di rumah sama Gemini mesti ini mau nikah lagi apa ya? Ya, dulu sering kalau pamai Sabtu gitu nganter dia ke sekolah ya, karena kan Sabtu saya libur. Mulai dari SMP Santo Yosef itu kalau hari Sabtu itu sesuatu yang menyenangkan ya. Jemput gitu. Mulai dari SMP 1, SMP 2, SMP 3. Tiba-tiba SMA harus ke Santa Maria. Santa Maria, cari parkir angel. Tapi terus habis itu tiba-tiba harus kuliah, cari kos-kosan di mana itu? Tenggilis. Ya, sampai dia pernah dikejar orang gila, cari kos-kosan lagi. Tapi waktu tinggal Sekarang Monica sudah jadi nyonya Sigit. Tiba-tiba itu nggak bisa berulang. Ya, cepet. Saya sering mendengar kalau orang tua gitu sharing. Iyo, anakku saya ini wis SMP, SMA, tak jak ke perkawinan itu wis gak mau. Sekarang bapak ibu yang punya anak kecil, ada yang punya anak kecil siapa yang masih? Mumpung masih punya anak kecil, tolong perhatikan ya. Saya nggak lalu video, nanti videonya terlalu lama ya. Tiba-tiba itu dalam video itu tiba-tiba jadi besar. Kadang kita kehilangan waktu untuk karena kerja akhirnya lupa. Ya. Pernah mengalami enggak? Mungkin anak, waduh, kalau waktu masih kecil-kecil ini tidak ada. Oh, ini ada Lia. Si Andi tidak ada. Dulu si Andi sama Lia ini kalau Bu Ismi gitu sering cium kalau waktu kecil. Iya. Saya apa? Oh iya. Seringkali itu ini kebalikan. Kalau teman saya tuh, kalau anak saya masih kecil itu papa, mama. Tapi begitu SMP 3 ataupun SMA kita mendekat aja, Pak, Ma, tolong jauh-jauh ya. Itu teman-temanku di belakang izin, Ma. Kalau sekarang mungkin WA. Nanti kalau di sekolah jangan deket-deket, gak boleh. Ya, time flies.
waktu cukup minggu lalu kita sudah ibadah ya, tiba-tiba hari ini ibadah. Dan kita tidak lagi terus bernostalgia. Seringkali ya itu tadi, oh anak masih kecil. Tiba-tiba mungkin kalau masih kecil tiba-tiba terus terdengar di kamar, ya nggak tahu di sini yang punya, oh ada Mbak Yanti. Tiba-tiba kalau seandainya Sheila tiba-tiba menyanyikan lagu, oh Tuhan ku langsung Mbak Yanti, wih anakku kok wis gede. Ya, itu Pak Medi kerja terus tiba-tiba dia melihat, oh saya sudah jadi anak gadis. Iya. Waktu berjalan terus. Stefani semakin besar. Dulu Stefani anak sekolah minggunya kita. Iya. Coba sekarang Bu, ya lihat Stefani, tiba-tiba jadi gede. Iya. Kita jangan terjebak, sekali lagi jangan terus melihat masalah. Ya. Coba sekarang adalah sekarang. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Dibacakan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Dikatakan iman, ya. Van, tolong yang iman dulu, Pak. Hebrew. Kalau di kitab bahasa Indonesia tadi dikatakan iman adalah, coba tiga di King James Version. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of the things not seen. Dikatakan now, faith, iman yang sekarang, bukan iman masa lalu, bukan iman masa depan. Tapi iman yang sekarang adalah dasar sekali-sekali untuk berharap dan bukti dari yang tidak kita lihat. Now faith dari King James Version. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang sudah mulai, ya. Tolong jangan bernostalgia, tapi sekarang bukan iman yang kemarin, bukan iman someday, bukan iman yesterday, tapi iman yang sekarang. Karena banyak orang yang berharap punya masa depan gemilang tanpa mengejar harapan, dengan mengerjakan sesuatu yang penting hari ini. Jangan beriman Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Iya, imannya Tuhan pasti tolong, tapi tanpa mengerjakan bagian kita. Amin. Slide yang tadi, Van, mungkin yang sebelumnya. Iya. Saya tadi bilang, don't wait for someday to start living, because someday may never come. Make the choice right now to be happy and live life to be full. Jangan tunda, ya. Dan jangan terus melamun atau mau seandainya someday sesuatu yang datang, saya akan lakukan nanti. Karena someday kadang
tidak datang. Kalau Tuhan mau. Next one. Next ya, episode. Iya. Hari ini di masa pandemi, meski kita sibuk dengan kesibukan kita alias rutinitas, ya, tidak ngapa-ngapain, ada yang kerja ya dari rumah, ada yang sudah mulai di kantor, ada yang bekerja. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupakan saat teduh, jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan, jangan jadikan ibadah online untuk tidak ke gereja, ya. Karena sebenarnya hari-hari ini adalah sebenarnya untuk kebangunan rohani kita sendiri. Ya, lu kok bisa? Iya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Apa kita mau mati rohani pelan-pelan? Tapi hari ini, sayang hari ini ada beberapa yang tidak datang. Tapi biarlah kita sendiri hari ini dibangkitkan kerohanian kita. Ya, revival is now. Kebangunan rohani itu sekarang. Katakan sekarang. Hubungan intim bukan hanya di gereja, tapi tiap hari, tiap malam atau tiap pagi, tergantung kita mau saat teduhnya. Masing-masing punya kebiasaan. Tapi jangan kendor, seperti protokol kesehatan, jangan kendor. Hubungan intim dengan Tuhan saat teduh jangan kendor. Iya. Memang sekarang ini banyak masalah, banyak kendala, banyak hambatan. Gunung masalahnya banyak yang membuat hati kita tidak enak, banyak. Tapi biarlah kalau kita saat ini menghadapi badai, biarlah Yesus menjadi pusat, menjadi center. Karena kita tahu Yesus ada di dalam badai itu. Amin. Yesus is in the middle of your storm. Dalam badai ada Tuhan. Kita sertakan Tuhan dalam perahu, dalam kapal kehidupan kita. Kita harus sadar. Orang sadar berarti melek. Ya, melek. Kita harus sadar ada Yesus dalam kapal kehidupan kita. Yesus itu bukan untuk masa lalu, yesterday, atau untuk masa depan, tapi mulai sekarang. Mulailah dengan sekarang. Ya, karena Yesus ada sekarang di dekatmu, Yesus sekarang ada di hatimu, Yesus sekarang ada di kehidupanmu. Dikatakan tadi Bapak selalu baru tiap pagi. Tim Gembala senang jika semua berjalan dengan baik on the track. Amin. Bukan masalah dan masalah. Oke, ini ada waktu takkan. Waduh, kok pernah? Waktu takkan berhenti untuk siapapun, dan waktu tidak bisa dihentikan. Benar? Yang bisa kita lakukan adalah saat ini fokus pada saat ini. Jangan buang-buang waktu. Next one. Ya, di dalam Yesaya 43:19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang kata kita baca bersama-sama. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kira-kira sudah tahu dan sekarang sudah tumbuh.
dari gereja. Dulu Mbak Ia belum aktif, sekarang sudah aktif. Dulu Fani belum bisa apa-apa, sekarang Fani orang. Dan hari ini sekarang barusan kita lihat Pak Agus, meskipun kemarin itu minggu ini agak kacau karena ditunda, mau Kak Dewi, mau Erna, Kak Dewi, Erna, tapi ya skipnya bingung mana lagunya. Tapi Tuhan bicara Pak Agus sekarang jadi kalau memang waktunya Tuhan saya khotbah ini juga kemarin Kamis juga sampai hari ini saya belum mendapatkan. Dan kalau terjadi sesuatu di Kamis ada di grup, mungkin saya melakukan sesuatu di grup WA, itu karena saya juga dapat firman ini. Sekarang dengan segala konsekuensinya, saya telepon si A, saya telepon si B, saya melakukan sesuatu di WA, itu karena sekarang. Yohanes 2 ayat 11. Pan ada nggak ya Yohanes 2 ayat 11? Nggak ada ya. Yohanes 2 ayat 11. Coba dibaca. Yohanes 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah peristiwa perkawinan di mana Tuhan membuat mujizat yang pertama. Kalau ada mujizat yang pertama, ada mujizat selanjutnya. Amin. Kalau ada mujizat pertama, ada mujizat kedua, ketiga, keempat. Amin. Berarti ada mujizat lagi, ada terobosan lagi, ada kemenangan lagi, ada kemuliaan lagi, ada masa depan lagi, ada hari esok lagi. Karena Tuhan sudah membuat yang pertama dan selanjutnya semuanya. Iya. Tapi siang ini kita harus sadar dan bersyukur dengan sadar ada mujizat pertama. Apa sekarang yang berkesan di hati Bapak, Ibu, adik-adik sekalian? Apa yang pernah Tuhan perbuat? Kalau kau ngomong kesaksiannya dahsyat ya. Pertama kali dia mengikut Tuhan, tidak akan terlupakan saat itu. Dan sekarang. Iya. Tapi ada waktunya mujizat yang pertama dilakukan Yesus dalam kehidupan Bapak Amon. Dan next. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya. Ini juga yang lain. Iya. Setiap kita pasti mengalami masing-masing kita. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja pasti mengalami mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Responi yang penting, responi firman Tuhan. Ya, responi firman Tuhan. Sebelum saya mau ayat yang terakhir, mungkin hari-hari ini ada yang terima broadcast WA cerita tentang Dr. Mark. Ada enggak? Ada ya? Jadi ini satu kisah berdasar di Amerika. Jadi Dr. Mark ini seorang dokter spesialis kanker. Dia harus menghadiri simposium. Biasa dokter itu kan ada simposium, ikut seminar dari satu kota ke kota lain dengan pesawat. Suatu saat dia harus mengikuti simposium dan pesawatnya delay. Padahal dia sudah hitung, biasanya dokter pasti tertib, oh ya kalau jam sekian. Jadi dia sudah tidak ketinggalan pesawat, dia oke, tapi sampai di bandara pesawat delay sekian jam. Setelah sekian jam ternyata oke lah, naiklah dia dan ternyata ada storm, ada badai. Sehingga pesawat harus mendarat di kota yang lain. Sebut saja di separuh perjalanan. Ya, separuh perjalanan dia pesawat harus berhenti dan bingung harus bagaimana ke kota lainnya.
Sehingga singkat cerita dia harus sewa mobil untuk melanjutkan perjalanan. Sewa mobil, ada lagi trouble, masalah yang dihadapi Dr. Mark, mobilnya mogok karena hujan, tadi badai dan sebagainya, sehingga dia harus berteduh di tengah badai, di tengah kesunyian. Dia melihat itu karena masuk di seakan di pinggiran kota, sehingga dia menginap datang ke satu rumah karena dia harus antara lapar, antara kedinginan karena malam yang gelap. Dia mau masuk, memberanikan diri. Dr. Mark dengan emosi yang cukup meledak-ledak karena dia pasti terlambat. Dia dalam pikiran dia terlambat, sudah saya tidak ke seminar ini. Tapi ternyata dia masih satu rumah, dan rumah itu dia disambutlah seorang wanita yang cukup ramah, yang bisa menurunkan emosi sehingga moodnya terbangun. Dia dikasih minum, dikasih roti untuk menghangatkan badan. Sambil menunggu badai, si wanita menawarkan, "Pak Mister, kalau mau saya mau berdoa dulu ya." "Oh iya silakan." Mau ikut berdoa? "Enggak, saya jadi dokter karena saya bekerja keras. Saya jadi dokter karena saya pintar." "Silakan kalau mau berdoa Ibu." Karena ibu ini berdoa cukup lama, dan mungkin tehnya si Dr. Mark ini hampir habis. Dia kipu, bahasa sekarangnya kipu. Dia mendengar sayup-sayup si wanita ini berdoa. Si wanita ini nangis sambil berdoa. Dr. Mark justru ingin tahu kenapa kok wanita ini berdoa demikian khusyuk. Ternyata wanita ini berdoa dia doanya sedemikian khusyuknya, ya, sedemikian khusyuknya dia omong sama Tuhan. "Tuhan, suatu hari nanti kalau Tuhan memberikan jalan keluar someday, aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Saya menyerahkan anak saya. Engkau tahu anak saya terkena kanker dan dia tidak ada harapan." Akhirnya singkat cerita, si dokter tanya, "Ibu, kenapa Ibu berdoa seperti tadi?" "Iya Pak, anak saya terkena kanker yang sangat langka dan jarang ditemukan. Obatnya tidak ada karena saat hari itu beberapa tahun yang lalu kejadiannya, dan hanya satu dokter yang dianggap mampu menanganinya. Dan dokter itu ada di kota lain, dan saya tidak mampu ke dokter itu karena dokter di kota lain dan biaya sangat mahal. Tapi saya yakin tadi doanya, Tuhan tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar." Dr. Mark akhirnya menangis. Dia berkata, "God is great," Tuhan Maha Besar. Lalu dia mengingat, saya baru mengalami tunda pesawat, saya marah, mengalami badai, mobil bisa mogok. Ternyata Tuhan besar. "Ibu,
Ibu tidak usah cari masa depan, maksudnya untuk mujizat masa depan. Sayalah dokter itu. Ini pelajaran yang hikmah yang sangat besar, ya. Satu peristiwa yang mungkin tidak masuk akal, tapi Tuhan bisa pertemukan dokter itu di tengah situasi yang bagi dokter mungkin dia sudah lama juga tidak berdoa, tapi dia mengakui Tuhan Maha Besar karena dia bertemu dengan seorang ibu yang membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Seringkali peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Next, biarlah kita terus melakukan introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, hari ini apa yang harus kita kerjakan? Kita baca ayat ini pelan-pelan. 2-3. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau tadi di awal kita melihat Yosua disuruh bangkit sekarang karena Musa sudah meninggal, dan saat ini dia berbicara pada bangsa Israel yang bebal, yang keras kepala, yang stubborn, yang tegar teguk. Pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini. Kita akan saat teduh sebentar. Pemain musik silakan ke depan. WL silakan ke depan. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah di tengah-tengah masa pandemi yang masih ada, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah, kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pada mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami juga boleh mengikuti perjamuan kudus untuk menguatkan kami, memberkati kami, karena kami sudah dimeteraikan oleh darah yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Supaya memberkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil yang saat ini belum bisa berkumpul untuk sekolah minggu Tuhan di hari Minggu. Biarlah penyertaan-Mu, pendidikan yang daripada-Mu melalui orang tua masing-masing Tuhan, Engkau sertai Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap orang tua untuk mengajar anak-anaknya Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan, sehingga anak-anak sekolah mereka boleh bertumbuh dan terus bertumbuh pengenalan akan firman Tuhan. Dan juga untuk pemuda yang mengobarkan api Kristus, supaya api itu tetap ada, api itu tetap menyala Tuhan. Demikian juga
yang dewasa, bahkan yang lanjut usia Tuhan, mak-mak, nenek-nenek, Tuhan, kakek, Kau sendiri yang menolong, memberkati mereka dimanapun Tante Rukmana berada, Tante Emi, dan yang lainnya berada Tuhan. Besiki Tuhan, Kau yang memberkati, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang memelihara kehidupan para jemaat-Mu, yang tidak bekerja, Tuhan membuat bekerja. Yang karyawan Tuhan memberkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga mereka makin naik dan makin naik. Yang berusaha Tuhan, Engkau yang mendatangkan pelanggan-pelanggan yang baru, omset mereka boleh naik Tuhan. Engkau sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit Tuhan, sehingga jemaat-Mu, pengurus setiap kami tim PAW diberkatilah oleh Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kau yang memberkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau yang menggali untuk kali ini. Tangan-tangan sudah memberikan perpuluhan Tuhan. Kami berdoa sepanjang bulan Oktober ini Tuhan, kami tolak segala binatang pelahap yang mengganggu, yang merusakkan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Memberkati budi-budi kami, memberkati setiap simpanan kami, memberkati Tuhan sekali lagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Orang-orang Lewi yang hari ini bertugas, para pelayan-Mu, jadilah mereka tidak sia-sia kami berkat. Terima kasih Bapak. Yang mudah bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, inilah jemaat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya turun untuk memberkati, menyertai, melindungi jemaat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin.